Selanjutnya adalah proses translasi. Ini adalah tahap akhir dari sintesis protein. Proses translasi ini adalah suatu proses sintesis protein dari informasi yang terkandung dalam mRNA menjadi diubah menjadi asam amino. Asam amino membentuk polipeptida yang itu protein. Jadi setelah mRNA ini pada proses transkripsi jadi dan matang secara fungsional, dia itu akan keluar dari inti sel dan menuju ribosom untuk melakukan tahap lanjut, yaitu tahap translasi. Nah, ribosomnya yang dituju itu yang mana? Itu sesuai kebutuhan pembentukan protein yang dibutuhkan oleh sel. Jadi bisa menuju ribosom yang melekat pada RE ataupun ribosom yang ada di sitoplasma. Proses translasi ini akan dibantu oleh tRNA yang mencari start codon. Nanti kita akan mempelajari ya. Start codon itu adalah gabungan dari nukleotida antara adenin, urasil, dan guanin. Jadi kalau menemukan kode nukleotida AUG itu digunakan sebagai start codon untuk memulai proses translasi dalam membentuk asam amino. Jadi pada start codon itu unit ribosom kecil yang mengenali mRNA dan unit ribosom besar itu akan bergabung ketika sudah bertemu dengan start codon. Setelah itu AUG itu akan membentuk suatu asam amino namanya metionin, sehingga setiap protein pasti mengandung metionin karena start codonnya itu adalah membentuk metionin. Lalu selama proses translasi, tRNA ini akan mengenali kodon lain menggunakan antikodon atau lawan kodon. Nah, dari hasil itu akan terbentuk asam amino hasil dari tRNA mengenali kodon yang dibawa oleh mRNA. Nah, asam aminonya itu yang dikode oleh tRNA lalu dibentuk oleh rRNA dan diikatkan kembali dengan tRNA menggunakan amino asid tRNA sintetase yang akhirnya bisa digabung-gabungkan menjadi suatu rantai polipeptida dari suatu triplet kodon ya. Jadi digabungkan. tRNA ini akan berhenti untuk melakukan proses translasi ketika sudah mencapai stop codon. Stop codon itu ditandai dengan untayan nukleotida UAA, UAG, dan UGA. Jadi harus diingat ya, kalau start codon itu adalah AUG, kalau stop codon itu ada UAA, UAG, dan UGA. Ini adalah ditandai sebagai tanda proses terakhirnya dari proses translasi. Nah, ini adalah jika dibayangkan ya, ini adalah suatu ribosom, di mana di ribosom ini terjadi suatu proses translasi dari 5 aksen ke 3 aksen tadi, karena mRNA itu dibentuk dengan untaian 5 aksen menuju 3 aksen. Beda dengan DNA ya, 3 aksen menuju 5 aksen. Nah, apa yang disebut dengan antikodon? Ini adalah pasangan-pasangan dari kodon yang dibawa oleh mRNA. Nih, kodon itu adalah 3 gabungan dari suatu nukleotida. Jadi dipasang-pasangkan kalau bertemu start kodon itu metionin ya, sampai proses translasi ini berhenti ketika bertemu rangkaian nukleotida yang disebut dengan stop kodon. Terus tadi kan ada 3 site ya, EPA, amino asil, peptidil, dan juga exit. Nah, mulai dari amino asil, peptidil, dan juga exit. Gitu. Nah, ini adalah asam-asam amino esensial yang biasanya harus kita tahu. Tadi kan ya, kalau start codon AUG, kodenya dia akan menghasilkan metionin, di mana setiap protein akan memiliki metionin. Dan juga setiap protein akan memiliki memiliki stop codon ya. Itu ada UAA, UAG, dan juga UGA.
Jadi asam amino itu apa? Yaitu senyawa organik yang memiliki gugus fungsional karboksil, yaitu COH dan amina. Bersifatnya itu macam-macam, dan salah satunya asam amino esensial itu cuma 20 ini. Fungsi biologi dari asam amino itu adalah suatu rangkaian penyusun protein. Jadi ketika asam amino digabungkan membentuk suatu polipeptida. Lebih dari 10 asam amino ya, karena kalau misalnya kurang dari 10 oligopeptida. Lalu fungsi asam amino ini adalah kerangka dasar dari sejumlah senyawa penting dalam metabolisme, karena tadi apa? Protein itu penting saat untuk menunjang kehidupan. Jadi dapat digunakan untuk metabolisme vitamin, hormon, dan juga asam nukleat. Lalu, asam amino ini juga bisa digunakan sebagai pengikat ion logam yang penting diperlukan dalam reaksi enzimatik. Gitu. Nah, ini adalah produk dari hasil sintesis protein. Namanya adalah protein ya. Jadi protein itu berasal dari kata protos dari bahasa Yunani yang berarti yang paling utama, yang merupakan senyawa organik yang sangat kompleks dengan bobot molekul yang sangat tinggi dan gabungan dari suatu monomer asam amino. Jadi bentuknya itu sebuah polimer. Nah, antar asam amino tadi yang dihasilkan pada proses translasi oleh tRNA membentuk suatu untaian asam amino yang dihubungkan dengan suatu ikatan peptida namanya. Kalau tadi RNA dan DNA masing-masing basa nukleotidanya dihubungkan atau gugus nukleotidanya dihubungkan dengan ikatan fosfodiester. Kalau yang ini pada protein adalah ikatan peptida. Molekul protein ini mengandung karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen. Sudah pasti ya mengandung nitrogen karena komponennya adalah basa nitrogen, komponen awalnya. Dan kadang ada sulfur serta fosfor. Protein ini berperan penting dalam struktur dan fungsi semua makhluk hidup dan juga virus. Nitrogen ini tadi sudah disebutkan menjadi karakteristik suatu protein. Rata-rata kandungan nitrogen dalam suatu protein itu biasanya adalah 16% dari berat proteinnya. Semua protein adalah polimer dari asam amino. Lalu secara struktur protein itu ada berapa jenis sih? Ada 4 jenis, yaitu protein dengan struktur primer yang berupa hanya untaian asam amino. Lalu ada yang lebih kompleksnya lagi berupa protein dengan struktur sekunder, ada bentuk alpha helix dan beta plated sheet. Dia itu tergantung dengan jenis ikatan hidrogen dari masing-masing peptidanya yang membentuk suatu tulang punggung atau struktur dari protein itu sendiri. Dan ada yang lebih kompleks yaitu membentuk struktur tersier. Jadi bentuknya itu 3 dimensi antara protein. Lalu ada kuarterner, yaitu protein yang benar-benar lebih kompleks dibandingkan tersier. Oke, cukup sekian presentasi hari ini. Materi hari ini, jika kalian memiliki pertanyaan boleh menghubungi saya via email atau juga via WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.